Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi dengan saya Bunda Kinan dan Hanan. Dalam video sebelumnya kita sudah kasih tips dan trik supaya ASI lancar. Itu yang pertama itu jangan mudah putus asa. Yang kedua, jangan tergiur sama dot, jangan tergiur untuk ngasih dot gitu. Yang ketiga itu sering-sering menyusui. Kalau misalnya anaknya belum mau, sering-sering menyusui juga. Awalnya itu dipumping dulu, kemudian baru disusui anaknya langsung gitu. Yang keempat itu banyak makan sayur dan buah. Nah, oke, sekarang kita mau sini. Sekarang kita mau ngasih tahu bahan apa aja alatnya untuk persiapan menyusui para bunda. Nah, dari pengalaman saya, awalnya saya itu anaknya kan nggak mau nyusu langsung, jadi maklum gitu, jadi ibu pertama kali ya kan, anaknya nggak mau nyusu langsung, panik, sedih, stres, duduk lah anak cemana itu, stres. Jadi segala cara dibuat gitu. Anaknya umur 1 bulan baru mau nyusu langsung. Sempat sih tergiur sama sufor gitu, cuman kan dari orang-orang terdekat itu ngasih dukungan. Ya karena puting si ibu tadi kan beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Cuman ada satu produk itu, ini namanya, kalau misalnya anaknya nggak mau nyusu langsung, kita kasih ada dijual nih di baby shop. Kalau misalnya anak nggak mau nyusu langsung gitu kan, nah ini namanya puting buatan nih, gini bentuknya gini. Ini harganya 100 lebih nih kalau nggak salah nih, 100.000 lebih. Mereknya Mem. Ini ditempelin di puting si ibu, jadi si anak tadi ya putingnya ini kayak dot gitu. Jadi si anak tadi ngira ini dot. Nah, otomatis kan dia mau gitu ngisep. Cuman kemarin agak kesusahan juga sih. Jadi awalnya dulu pakai ini sebelum dia mau nyusul langsung gitu kan. Ini ada 2, jadi tempelin di puting si ibu. Terus karena anak yang pertama saya itu masih kerja, jadi kalau kerja itu saya bawa pompa ke tempat kerjaan. Saya pilih itu mereknya yang Real Bubi. Ini dia, harganya ini sekitar 300 ribuan. Ini yang dua ya, kiri kanan, dan juga sudah elektrik dia. Enak banget ini, harganya nggak mahal, harganya murah, enak dipakai, dan awet juga sampai anak yang kedua. Ini dia. Kemudian untuk menyimpan asinya itu pakai botol merek Boss, gini dia. Nah ini juga bagus, botolnya tebel, kemudian ini tutupnya karet. Terus cara menyimpan ASI di kulkas itu jangan ini ya Bun, kalau misalnya kita nyimpan ASI itu jangan asal gitu, takutnya nanti ada masuk bakteri. Jadi sebelum kita pumping itu kondisi harus bener-bener alat pumping yang ini harus bener-bener itu bersih, dan tangan kita juga harus bersih gitu. Sebelum pumping itu disediain dulu ini alat pumpingnya, kemudian alat pumpingnya ini yang elektrik kan, kemudian ini, terus botolnya, terus ada juga stiker untuk tanggalnya. Jadi kan kita masukin kulkas misalnya, jadi kita tahu ini udah lama apa belum gitu. Terus kalau misalnya kita di kerjaan susah tuh untuk colok-colok, yang merek Bubi ini bisa pakai power bank nih, bisa pakai power bank. Dulu saya waktu kerja itu saya bawa power bank,
supaya bisa untuk pumping. Jadi nggak perlu cari colokan listrik gitu. Terus untuk proses penyimpanannya itu kan selain kita bawa pompa ASI, kita juga bawa cooler bag gitu. Cooler bag itu kan tas, cuman di dalamnya ada ice gel gini nih, ada ice gel gini. Nah, itu pumpingnya 2 jam sekali. Ingat, kalau misalnya asinya mau banyak, mau banjir, jangan malas untuk pumping 2 jam sekali. Karena uh, sistem ASI ini semakin banyak permintaan, semakin banyak asinya gitu. Kemudian untuk proses penyimpanannya itu, kalau di kulkas, di freezer itu ditahannya itu sampai 6 bulan. Kalau misalnya masukkan freezer, kalau misalnya udah dikeluarin asinya, misalnya ini dikeluarin asinya kan, ini dalam keadaan beku, misalnya disimpan di freezer asinya dalam keadaan beku, kita keluarin, terus jangan ini dulu, dibiarin dulu sebentar, terus kemudian baru direndam pakai air panas atau air hangat aja gitu, air hangat, supaya dia nggak kaget gitu, suhunya itu nggak kaget dari dingin tiba-tiba ke suhu panas. Dan ASI ini biasanya kalau misalnya super itu tahannya cuma 2 jam. Tapi kalau ASI perah, asip itu tahannya sampai 5 jam. Kayak Bunda. Terus kalau misalnya untuk menyimpan ASI itu tahan 6 bulan, tapi benar-benar freezernya itu memang khusus untuk ASI. Kalau misalnya cuma naruhnya di pintu-pintu kulkas gitu kan, itu paling tahannya cuma 1 bulan gitu ya, 1 bulan. Kemudian itu kalau misalnya ibunya yang bekerja ya. Tapi kalau sekarang saya anak kedua ini nggak kerja, jadi saya nggak pompa lagi. Itu apa pompa ya kan, bisa langsung kan bisa gitu. Oke, itu tadi udah. Ini ada yang bos ini untuk nyimpan ASI ini harganya sekitar 60 ribuan ya kalau nggak salah. Ini isinya ada berapa nih ya, ada 8. Oke Bunda, sekian video kali ini. Terus semangat untuk mengasihi anak, karena makanan terbaik untuk seorang anak, seorang bayi itu adalah ASI. Jangan pantang menyerah, karena setiap ibu yang melahirkan itu pasti mempunyai ASI. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu, kalau misalnya dia nggak ada ASInya itu kita nggak bisa paksakan gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Dadah.